Oke, dalam pembahasan kali ini, kita akan membedah sesuatu yang jadi fondasi dari semua kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, etika penulisan karya ilmiah. Kita akan lihat lebih dalam apa itu plagiarisme, bukan lagi cuma sebagai pelanggaran aturan, tapi sebagai ancaman serius bagi integritas kita baik di dunia akademik maupun profesional. Mungkin pertanyaan ini kedengarannya klise ya, tapi kenyataannya seringkali jauh lebih ngeri dari yang kita kira. Di tengah tuntutan untuk terus berinovasi, terus mempublikasikan karya, seberapa dalam sih praktik plagiarisme ini udah berakar di lingkungan akademik kita? Nah, lihat angka ini, 72%. Ini bukan statistik sembarangan loh, ini adalah tingkat kesamaan yang benar-benar ditemukan Ombudsman RI di salah satu karya ilmiah pejabat tinggi universitas. Ini kasus nyata, dan ini jadi pengingat buat kita semua kalau taruhannya itu tinggi banget, bisa sampai meruntuhkan kredibilitas sebuah institusi. Biar pembahasannya lebih terstruktur, kita akan bagi jadi 5 bagian utama. Kita mulai dari dasar-dasarnya dulu, yaitu soal integritas akademik. Lalu kita definisikan apa itu plagiarisme dan plagiator. Setelah itu, kita kenali berbagai macam bentuknya, lihat aturan main di Indonesia, dan yang terakhir, kita bahas gimana caranya membangun budaya jujur. Oke, kita masuk bagian pertama. Mari kita bangun pemahaman dari dasarnya dulu. Kenapa sih integritas akademik ini jadi pilar yang nggak bisa ditawar-tawar? Terutama di bidang yang bergerak cepat seperti teknologi, riset, dan informasi. Jadi, etika penulisan, apalagi dalam konteks teknologi, itu intinya adalah sistem nilai yang menuntut kejujuran intelektual. Dan ini nggak cuma soal tulisan di kertas. Di dunia engineering, karya intelektual itu bisa berupa kode software, desain algoritma, sampai arsitektur jaringan. Semuanya harus dilaporkan dengan jujur dan transparan. Dan ini bukan cuma soal norma ya, ini adalah standar profesional. Coba lihat deh kutipan dari Kode Etik ATM, salah satu organisasi komputer terkemuka. Di situ jelas tertulis, para profesional wajib memberikan kredit pada pencipta ide dan karya. Ini membuktikan kalau etika di dunia akademik itu nyambung langsung ke tanggung jawab di dunia profesional. Lanjut ke bagian kedua. Sekarang, kita akan bedah definisi intinya. Penting banget buat kita untuk paham definisinya secara akurat, biar kita bisa mengenali, menghindari, dan kalau perlu, menindak pelanggarannya dengan tepat. Jadi apa itu plagiarisme? Secara sederhana, plagiarisme adalah tindakan mengakui karya orang lain sebagai karya kita tanpa memberikan kredit yang semestinya. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah frasa sengaja atau tidak sengaja. Jadi alasan nggak sengaja atau rupa itu tetap aja dihitung sebagai pelanggaran. Lalu, siapa pelakunya? Plagiator itu bisa siapa saja. Bisa mahasiswa, peneliti, dosen, bahkan praktisi di industri yang melakukan tindakan plagiat. Nggak ada yang kebal. Siapapun yang menghasilkan karya intelektual punya tanggung jawab yang sama. Khusus di bidang teknologi, yang bisa diplagiat itu luas banget. Bukan cuma teks, mengambil source code orang lain atau meniru logika algoritmanya, itu plagiat. Menyalin desain arsitektur sistem, atau bahkan pakai data hasil simulasi performa jaringan tanpa izin dan sitasi yang benar, itu juga termasuk pencurian kekayaan intelektual loh. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling kompleks. Plagiarisme itu ternyata nggak cuma satu jenis. Dia punya banyak wajah, dari yang paling kelihatan jelas sampai yang paling halus dan tersembunyi. Butuh kejelian untuk bisa mengenali semuanya. Kita mulai dari bentuk yang paling jelas dan paling gampang dikenali. Plagiarisme verbatim ini intinya adalah cloning intelektual. Gampangnya, ini adalah aksi copy-paste langsung. Baik itu teks, persamaan, atau tabel disalin mentah-mentah dari sumber lain lalu diakui sebagai milik sendiri. Ini adalah bentuk plagiarisme yang paling kasar dan jelas pelanggarannya. Selanjutnya, ini bentuk yang sedikit lebih canggih dan seringkali tujuannya untuk mengelabui. Plagiarisme mozaik itu ibaratnya kita merangkai potongan-potongan dari berbagai sumber jadi satu tulisan. Analoginya keren banget nih, jaring laba-laba parafrase. Pelakunya mungkin mengganti beberapa kata dengan sinonimnya biar kelihatan original, tapi struktur kalimat dan alur logikanya itu tetap mencuri dari karya aslinya. Intinya, ini cuma kamuflase. Sekarang kita bahas konsep yang seringkali bikin bingung, menjiplak karya sendiri. Autoplagiarisme atau self-plagiarism ini terjadi ketika seorang penulis mendaur ulang karyanya yang sudah pernah terbit, seolah-olah itu adalah sebuah kontribusi baru. Contohnya, mengirimkan paper yang sama ke 2 jurnal berbeda, atau memakai lagi sebagian besar tulisan kita di karya baru tanpa ada data atau temuan baru yang signifikan. Kenapa ini salah?
karena ini menipu pembaca soal orisinalitas dan kebaruan sebuah karya. Dan yang terakhir, ini adalah bentuk plagiarisme yang paling abstrak dan paling sulit dilacak oleh mesin. Di sini, yang dicuri bukan lagi kata-katanya, tapi arsitektur gagasannya. Seseorang bisa saja mengubah semua implementasi kodenya, tapi kalau struktur logis dari sebuah algoritma atau sistem itu ditiru tanpa atribusi, itu tetap plagiarisme. Ini yang sering disebut plagiarisme cerdas. Software mungkin nggak bisa mendeteksinya, tapi para ahli pasti bisa melihat polanya. Setelah kita tahu berbagai jenisnya, di bagian keempat ini kita akan lihat posisinya dalam konteks hukum di Indonesia. Gimana sih peraturan kita menempatkan plagiarisme di antara pelanggaran-pelanggaran akademik lainnya? Kalau kita lihat Permendikbudristek nomor 39 tahun 2021, ada 6 bentuk pelanggaran integritas akademik. Nah, coba perhatikan di tabel ini. Plagiarisme itu posisinya sejajar dengan pelanggaran berat lain seperti fabrikasi atau mengarang data, falsifikasi, dan kepengarangan tidak sah. Ini penegasan dari negara kalau plagiarisme itu bukan pelanggaran ringan. Nah, di bagian terakhir yang paling penting ini kita nggak lagi cuma ngomongin masalah, tapi kita cari solusinya. Gimana caranya kita bisa bergerak dari sekedar menegakkan aturan menuju pembentukan budaya integritas yang benar-benar hidup di lingkungan akademik. Kutipan ini merangkum semuanya. Memperkuat integritas akademik itu bukan soal menciptakan rasa takut, tapi soal menumbuhkan rasa hormat pada proses penciptaan pengetahuan itu sendiri. Setiap karya yang orisinal adalah kontribusi kita untuk ilmu pengetahuan dan, pada akhirnya, untuk meningkatkan daya saing bangsa. Pada akhirnya, setelah semua definisi dan aturan kita bahas, tanggung jawab itu kembali ke kita masing-masing sebagai individu. Integritas komunitas itu dibangun dari integritas para anggotanya. Jadi pertanyaannya sekarang bersifat personal untuk Anda. Langkah konkret apa yang akan Anda ambil, mulai dari karya Anda selanjutnya, untuk secara sadar menjunjung tinggi nilai kejujuran ilmiah?